Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di hari ini tentunya untuk menjalani seluruh aktivitas Anda. Kembali menjumpai Anda tentunya di pagi hari ini dalam Bijak Hari ini edisi Rabu 9 Maret 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita di hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di Kreatif Sultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita tentunya melalui TV satelit Min Media di channel 026. Atau Anda juga bisa mengunduh di Play Store itu Sultan TV dengan websitenya. Anda bisa mengupdate informasi seputar lokal dan juga nasional. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas harga BBM naik, akankah harga sembako kembali melejit? Di line Zoom meeting kita telah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Sutisna Muchari SEME selaku pengamat ekonomi, kemudian penulis buku perilaku konsumen dan juga dosen pasca sarjana Uniba. Assalamualaikum Pak Sutisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah mau membersamai kami di pagi hari ini Bapak dalam program Bincang hari ini. Kita mau bahas soal BBM yang naik, kemudian juga mungkin diikuti beberapa komoditas kebutuhan pokok yang juga ikut naik. Pak, kalau misalnya kita bandingkan dengan mungkin tahun-tahun sebelumnya, apakah kenaikan di tahun 2022 ini masih dalam batas wajar atau seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Saya kira sebetulnya kenaikan harga itu apa yang terjadi terutama pada tahun ini sebetulnya masih dalam batas wajar. Karena kalau kita lihat inflasi di bulan Februari ini itu 0,31%. Month to month ya, jadi dari bulan ke bulan, dan ini turun dari bulan Januari yang 0,41%. Jadi sebetulnya masih wajar sebetulnya, cuman yang bikin semacam tidak wajar itu karena kenaikan beberapa komoditas yang memicu perhatian publik ya, seperti misalnya minyak goreng yang tadinya naik kemudian diatur oleh pemerintah melalui Permen nomor 6 tahun 2002 dengan menentukan harga eceran tertinggi, kemudian harga turun. Tetapi yang jadi riuh rendahnya itu adalah pasokan yang langka itu yang membuat antrian di beberapa minimarket ya, di beberapa retail itu menimbulkan antrian, dan di beberapa kota itu yang sebetulnya seolah-olah tidak wajar begitu ya. Tapi pada umumnya masih pada tingkat wajar dan tidak menimbulkan inflasi yang berlebihan saya kira. Oke. Itu. Baik, dan kondisi di dalam negeri juga ini masih dalam kondisi yang cukup kondusif begitu Pak Sutisna ya. Nah, kalau terkait dengan komoditas Pak, saat ini memasuki bulan Maret ini, apa yang kemudian komoditas yang semakin terasa berat kenaikan harganya? Ya, kalau dilihat dari persentase kenaikan, komoditas yang paling terasa peningkatan harganya itu adalah di LPG 12 kg dan yang 5,5 kg. Nah, LPG 12 kg itu sekitar kenaikannya 15%, dan yang LPG 5,5 kg itu sekitar 12%. Dan itu saya kira kenaikan yang sangat signifikan ya untuk kebutuhan pokok seperti itu, dan itu akan memicu perpindahan konsumen yang tadinya membeli LPG 12 kg dengan harga non subsidi itu akan pindah ke yang subsidi ya, karena daya beli mereka jadi menurun kan, kemampuan membeli mereka menurun, terutama ini akan terjadi pada masyarakat di strata menengah ke bawah ya. Jadi yang berada pada batas itu akan cenderung akan sangat mungkin dia pindah ke subsidi, ke yang, dan ini tentu membuat beban pemerintah terutama untuk menambah subsidi LPG itu akan meningkat.
Jadi ini yang menjadi terasa berat bagi masyarakat. Kemudian kalau BBM Ya. itu yang naik kan BBM Pertamax Turbo, Dexlite sama Pertamina Dex. Itu rata-rata kenaikannya di sekitar 6%. Dan ini sebetulnya konsumennya tidak terlalu banyak. Karena itu adalah kelas menengah atas lah ya. Jadi mobil-mobil premium konsumennya. Kalau Pertalite kan tidak naik. Kemudian solar juga tidak naik yang subsidi itu. Dan ini dampaknya mungkin tidak akan terlalu besar lah kalau kenaikan BBM menurut saya. Kira-kira itu. Oke, baik. Nah, tadi di awal Bapak sudah menyinggung juga soal minyak goreng ya Pak, yang kemudian juga ini banyak diberitakan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Juga ini dipicu atas kenaikan harga minyak dunia begitu ya Pak ya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak pengaruh dari pangsa internasional perekonomian dunia untuk perekonomian di Indonesia? Ya, jadi kondisi ekonomi kita atau ekonomi dunia kan semua terbuka sekarang ya. Tidak ada lagi negara yang tertutup kecuali mungkin Korea Utara. Ya, semua terbuka, artinya kebutuhan barang dan jasa setiap negara itu tidak mutlak dipenuhi oleh satu negara itu sendiri, tapi dia membutuhkan barang dan jasa dari negara lain. Dan terjadilah transaksi internasional dan oleh karena itu kondisi perekonomian internasional itu pasti berpengaruh pada kondisi perekonomian dalam negeri. Nah, seperti minyak goreng tadi, itu harga CPO kan dia melambung tinggi. Kemudian tentu para pengusaha secara bisnis dia lebih menguntungkan kalau dia menjual ke pasar internasional ya, karena untungnya lebih besar. Tetapi karena Indonesia merupakan produsen terbesar CPO dunia, pemerintah melakukan intervensi kan ya, melakukan intervensi berupa kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur soal DMO atau domestic market obligation. Jadi ada kewajiban para pengusaha sawit ya, minyak sawit itu untuk menjual produknya di dalam negeri sebesar 20%. Jadi dari ekspornya. Jadi kalau ekspornya 100, dia harus menjual sebanyak 20 di dalam negeri. Kemudian juga ada domestic price obligation. Jadi kewajiban pengusaha untuk menentukan terjangkau di dalam negeri. Dan oleh karena itu terbit Permen nomor 6 tahun 2002 yang mengatur harga eceran tertinggi yang 14.000 itu untuk minyak kemasan premium. Jadi kalau tidak diatur oleh pemerintah seperti itu, pasti harga minyak melonjak tinggi. Seperti yang terjadi sekarang kan, kalau di pasar tradisional kalau kita beli minyak goreng itu harganya 40 ribuan. Kalau mengantri di minimarket dan lain-lain itu kan 14 ribu. Nah ini, perbedaan harga internasional dengan harga dalam negeri memang akan memicu perilaku curang ya, ada penimbunan, ada lain-lain seperti itu. Jadi harga internasional, terutama untuk barang-barang impor seperti BBM kita impor ya kan, minyak kedelai kita impor, bawang kita impor, itu akan mempengaruhi di dalam negeri. Ya gitu. Oke, tapi sejauh ini kebijakan untuk tadi Pak yang untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan juga impor ini sudah cukup sesuai ya yang sudah diterapkan oleh pemerintah, atau seperti apa Pak? Apakah masih lebih banyak jumlah impornya ketimbang untuk memenuhi dalam negeri atau seperti apa? Jadi untuk minyak goreng misalnya begini, untuk minyak goreng kita kan sebutnya eksportir ya, jadi bukan importir. Minyak goreng itu eksportir. Ya. Jadi kita mengekspor minyak minyak sawit ke luar negeri, dan saat ini harganya sangat mahal, dan tentu pengusaha itu lebih tertarik menjual minyaknya ke luar negeri. Nah,
Tetapi sekali lagi kepentingan dalam negeri kan harus diutamakan ya oleh negara, maka pemerintah mengambil kebijakan berupa berupa mengeluarkan peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tadi bahwa setiap perusahaan sawit yang melakukan ekspor 20%-nya harus digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kemudian mengeluarkan Permendag mengenai HET, yaitu bahwa 14.000 untuk kemasan premium, 13.500 untuk yang kemasan sederhana, dan 12.500 atau 13.500 untuk minyak curah. Nah, yang jadi soal, jadi kebijakan itu sebenarnya sudah bagus, ya. Yang jadi soal kan diimplementasi sebetulnya. Jadi diimplementasinya, jadi pada pelaksanaannya tidak semua sistem itu mengikuti peraturan pemerintah itu. Misalnya saya yakin ada ada pengusaha yang nakal yang tidak mengikuti aturan itu. Kemudian juga ada satu lagi yang khusus ini untuk minyak goreng, itu ada kebijakan pemerintah mengenai kewajiban untuk biodiesel 30%. Jadi 30% dari bahan bakar diesel solar itu 30% harus berasal dari minyak sawit. Dan perusahaan yang mau mengikuti program itu dia diberi subsidi. Nah, diberi subsidi oleh pemerintah. Nah, jadi itu menjadi salah satu pemicu kelangkaan dari minyak goreng karena pengusaha lebih suka mengalokasikan minyaknya untuk biodiesel 30%, B30 itu. Nah, jadi banyak hal sebetulnya yang jadi penyebab kelangkaan minyak goreng. Tapi saya kira bukan seperti yang disampaikan oleh Kemendag bahwa para konsumen menimbun minyaknya di dapur-dapur. Saya kira itu kesimpulan yang absurd ya, yang terlalu gabah saya kira. Gitu. Oke, baik Pak. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan kita akan sambung terkait apakah kemudian harga minyak dunia juga naik, apakah kemudian ini sudah masuk ke 2 tahun pandemi COVID-19 juga masih melanda Indonesia dan juga dunia, apakah kemudian pandemi juga mempengaruhi ini kenaikan harga-harga. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.